Kita akan melanjutkan kajian kita tentang kitab Jami' Durus. Sekarang kita menginjak halaman 34. Al-muta'addiyu binafsihi wal muta'addiyu bi ghairihi. Artinya fi'il muta'addi binafsihi dengan sendirinya, wa muta'addi dan fi'il muta'addi bi ghairihi dengan yang lainnya. Bigori juga bisa artikan dengan bantuan yang lain. Kalau binafsi artinya fi'il muta'addi yang dengan fi'il itu sendiri dia sudah bisa menasabkan maf'ul bih. Kalau muta'addi bigori mah fi'il muta'addi yang butuh bantuan kalimat lain agar dia dapat memiliki maf'ul bih, ya. Artinya maf'ul bihnya tidak dalam keadaan mansub. Baik, akan kita lihat di sini penjelasannya. Al-fi'lul muta'addiyu, fi'il muta'addi itu imma ada kalanya muta'adin binafsihi, muta'adi dengan sendirinya, artinya dengan fi'il itu sendiri, dia tidak butuh bantuan kalimat lain untuk bisa menasabkan maf'ulnya. Wa imma, dan ada kalanya muta'adin, dia muta'adi bigorihi dengan yang lainnya. Artinya fi'il muta'addi bigorihi, fi'il muta'addi yang butuh bantuan kalimat lain untuk mendapatkan maf'ul bihnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini penjelasannya ya. Fal muta'addiyu binafsihi, fal muta'addiyu binafsihi, maka yang disebut dengan muta'addi binafsihi, fi'il muta'addi dengan sendirinya, dengan fi'il itu sendiri maksudnya, ma yasilu ilal maf'uli bihi mubasyiratan. Ma yasilu, yang sampai, yasilu sampai, ila kepada maf'uli bihi, maf'ul bih, mubasyiratan secara langsung. Maksudnya bi ghairi wasitoti harfil jari. Bi ghairi, tanpa wasitoti perantaraan harfil jari, huruf jar. Artinya dia bisa langsung menasabkan maf'ul bihnya tanpa perlu bantuan huruf jar. Misal baraitul qalama, baraitu, ya. Sini adalah lafaz baraitu, saya telah merawat al qalama, pena. Wa maf'uluhu, dan maf'ul bihnya yusama dinamakan shorihan, maf'ul bih shorih. Jadi di sini menjelaskan ada kalau muta'addinya binafsihi, maka maf'ul bihnya sebut maf'ul bih shorih. Apa artinya shorih? Shorih itu artinya jelas, nyata, ya. Artinya memang sudah pasti jelas mansubnya. Di baro itu dia langsung menasabkan maf'ul bihnya. Nah, sedangkan wal muta'addiyu bi ghairihi, fi'il muta'addi bi ghairihi, ma yasilu ilal maf'uli bihi biwasitoti harfil jari. Ma yasilu, yang sampai, ilal maf'uli bihi, kepada maf'ul bih, biwasitoti, dengan perantaraan harfil jari, huruf jar. Misalnya contohnya zahabtu bika. Nah, zahabtu fi'il madi, tunya sebagai domir dan fa'il. Bika. Nah, bika ini ka-nya domir, bi-nya huruf jar. Nah, zahabtu bi makna itu mengandung arti sama dengan adhabtuka. Jadi kalau ada fi'il zahaba saja itu artinya pergi. Tapi kalau zahaba lalu setelah zahaba ada huruf jar bi, zahaba bi, itu artinya sama dengan adhaba. Jadi dhahabtu bika maknanya adalah adhabtuka. Jadi jangan dhahaba di sini diartikan pergi. Kenapa? Karena adanya huruf jar, maka adhaba di sini artinya bukan pergi, tetapi adhaba, itu memberangkatkan. Jadi adhabtuka artinya aku memberangkatkan kamu. Jadi dhahaba di sini maknanya bukan pergi, tapi
maknanya adhaba. Di dhahab itu maknanya adalah adhabtu. Kenapa? Karena dhahaba kalau menyambung dengan huruf jar bi. Wa maf'uluhu, dan maf'ul bihnya, maf'ulnya, mana maf'ulnya? Yaitu ka. Kan dhahabtu bika, saya memberangkatkan Anda. Maka ka ini adalah maf'ul bih, domir. Domir jadi maf'ul bih, tapi sama dinamakan maf'ul bihnya adalah goiro sorihin. Goer sorih. Jadi kalau muta'adi binafsihi, maf'ul bihnya dinamakan maf'ul bih sorih. Kalau muta'adi bi goirihi, maf'ul bihnya goer sorih. Hanya tidak jelas, tidak nyata, tidak jelas ya, bisa demikian pengertiannya. Waqad ya'khuzu. Di sini ada lafaz qad. Qad adalah huruf. Tapi qad setelahnya ya'khuzu. Ya'khuzu fi'il mudhari'. Kalau ada qad bersambung dengan fi'il mudhari' setelahnya, maka qad ini namanya harfu taklil. Kalau qad kesannya fi'il madi, maka qadnya harfu tahqiq. Karena ini qad ke depannya ya'khuzu fi'il mudhari', maka qadnya namalah huruf taklil yang diartikan dan terkadang ya'khuzu muta'adiyu maf'ulaini, dan terkadang ya'khuzu mengambil muta'adiyu maf'ul bih. Muta'adi, fi'il muta'adi itu maf'ulaini, dua maf'ul. Jadi terkadang fi'il muta'adi mengambil dua maf'ul bih. Dengan kata lain, ada fi'il muta'adi yang membutuhkan dua maf'ul bih. Ahaduhuma, salah satu dari kedua maf'ul bih tersebut, huma itu dua ya, sorihun, sorih, wal akharu, dan yang lain, artinya yang keduanya, ghairu sorihin, tidak sorih. Jadi ada fi'il muta'adi yang punya dua maf'ul bih. Maf'ul bih pertamanya maf'ul bih yang sorih, dan maf'ul bih keduanya tidak sorih, ghair sorih. Nahu contohnya, adul amanati ila ahliha. Adu adalah fi'il amr. Kalau diartikan, adu adalah tunaikanlah oleh kalian. Karena adu ini adalah fi'il amr domir antum. Dan apa sih domir antum? Ada waw di akhir. Sebelum alif pada waw kan, wasukun, itu adalah domir. Dan ini adalah fi'il amr. Kita tahu fi'il amr cuma ada 6 domir. Antara anta, antum, anti, antum, antuna. Dan adu domir antum. Maka diartikannya, tunaikanlah oleh kalian. Ini fi'il amr. Jadi wawunya domir ya. Itu jadi fa'il. Al-amanati adalah maf'ul bih. Sorry. Karena antara adun al-amanatinya tidak ada huruf jar. Tapi kan ini di harokatnya kasroh ya, amanati. Betul kasroh. Kenapa dia kasroh? Karena amanati adalah jama mu'anas salim. Jama mu'anas salim cuman punya dua harokat. Kalau tidak domah adalah kasroh. Di domah kalau dia dalam keadaan marfu. Sedangkan di sini al-amanati dalam keadaan mansub, jadi maf'ul bih, maka dia tanda nasabnya adalah dengan kasroh. Jadi maf'ul amanati adalah maf'ul bih dengan kasroh tandanya. Ila, kepada ahliha, ahlinya atau pemiliknya. Ya. Nah, di sini ahliha ilah harfu jarin, ahlinya isim majrur. Dia mudhof nantinya kepada hanya dia domir dan dia jadi mudhofun ilaih. Nanti ahli di sini jadi maf'ul bih kedua dari adu. Kenapa kan adu tidak cukup hanya satu maf'ul bih. Kalau kita pahami misalkan, tunaikanlah oleh kalian amanat itu. Kepada siapa kan? Apa amanat yang gimana? Ila ahliya, kepada pemiliknya. Jadi al-amanati maf'ul ke satu, dia ada sorry, mansub dengan kasroh karena dia jamu muannas salim. Yang kedua ahli, dia maf'ul bih kedua, dia ghair sorry karena ada huruf jar setelahnya. Nah, di bawah ada penjelasan di sini. Fal amanati, maka kalimat al amanati maf'ulun bihi sorihun adalah maf'ul bih sorih. Karena dia adalah mansub dengan kasroh, dia jamu muannas salim. Sedangkan wa ahlu, wa ahli ya, kalau kita istilah di mahki, jadi ahli ini kita lihat lapat ahlinya, maf'ulun bih ghairu sorihin, ada maf'ul bih ghair sorih.
Kenapa? Wahwa dan dia majrurun lafzon bihar fil jari. Dia dijar lafzon secara lafad. Di lafadnya adalah dijar oleh huruf bihar pijar dan huruf jar. Mansubun dia dinasab. Mahalan dalam segi mahali atau kedudukan. Jar lafad tetapi dia mansub kedudukannya. Ala anahu karena dia maf'ulun bihi ghairu shorihin. Karena dia adalah maf'ul bih ghair shorih. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Al-muta'addiyu ila aksara min maf'ulin wahidin. Fi'il muta'addi yang membutuhkan ila kepada aksaro. Kenapa saya baca aksara bukan aksari? Kan aksara adalah ghair munsorif. Isim ghair munsorif. Akbaru. Kalau dia tidak didapatkan, maka dia harus keadaannya jarnya dengan fathah. Kita tahu tanda jar isim pertama dengan kasroh, kedua itu dengan iya, ketiga dengan fathah niyabah anil kasroti. Jadi nanti kalau kita i'rabkan itu aksara ismun majrurun bi'ila wala matu jarihi fathatun niyabatan anil kasroti li'annahu ghairul munsorifi. Jadi fathahnya adalah fathah pengganti kasroh karena dia tidak menerima tanwin. Kalau isim tidak menerima tanwin, kalau dijar oleh huruf jar misalkan, maka dia tanda jarnya dengan fathah niyabah, fathah pengganti dari kasroh. Jadi sini ada fi'il muta'addi yang membutuhkan lebih min maf'ulin wahidin dari satu maf'ul. Baik, lanjut lagi. Yanqasimul fi'lu muta'addiyu terbagi, yanqasimu artinya terbagi, fi'il muta'addi ila kepada salah satu aksamin 3 bagian. Ini adalah pembagian tentang maf'ul bih. Fi'il muta'addi ya, pembagian tentang fi'il muta'addi ada 3 bagian. Muta'adin ila maf'ulin bihi wahidin. Fi'il muta'addi kepada satu maf'ul bih. Fi'il muta'addi yang butuh satu maf'ul bih. Wa muta'adin ila maf'ulaini. Dan fi'il muta'addi yang membutuhkan kepada 2 maf'ul bih. Wa muta'adin ila salasati mafa'ila. Nah, di sini juga bacanya adalah mafa'ila. Kenapa? Karena mafa'ila adalah termasuk ghair munsorif. Nanti akan kita bahas kalau sudah mencapai ke sana tentang apa itu ghair munsorif ya. Fi'il muta'addi itu ada yang butuh satu maf'ul, ada yang maf'ul ini butuh 2 maf'ul, ada yang illa salah satu mafa'ila yang membutuhkan 3 buah maf'ul bih. Fal muta'addi ila maf'ulin bihi wahidin kasirun. Maka fi'il muta'addi kepada maf'ulin bihi wahidin kepada satu maf'ul bih kasirun itu banyak sekali. Kebanyakan fi'il muta'addi itu hanya butuh satu maf'ul bih. Wazalika mislu. Dan itu contohnya seperti kataba, menulis kan, hanya butuh satu maf'ul bih. Akhaza, mengambil juga hanya cukup satu maf'ul bih. Afaro artinya memasukkan, juga hanya cukup satu maf'ul bih. Akhrama, menghormati atau memuliakan. Azzoma, zo-nya di tasdid ya. Bukan kalau azuma itu beda. Kalau azuma agung, kalau azzoma mengagungkan. Zo-nya di tasdid. Mungkin itu saja untuk materi hari ini. Untuk materi lanjutan kita akan lanjutkan kepada al-muta'addi ila maf'ulaini pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Bila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan berkomentar di bawah video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.